tahun, mengalami serangan angina 1-2 kali dalam sebulan, sehingga diresepkan nitroglycerin transdermal patch untuk mengatasi nyeri pasien. Tapi pasien mengeluh nih, dia itu masih merasakan nyeri, sehingga pada kasus ini pemberian nitroglycerin patch itu belum efektif dan dapat diganti dengan pemberian nitroglycerin IV untuk mengatasi nyeri angina pada pasien. Nah, lanjut nih, yaitu ada DPR atau DRP yang keenam, ada adverse drug reaction atau orang Indonesia itu sebutnya dengan ESO, efek samping obat. Nah, ini penggunaan obat ini menunjukkan ESO atau ADR itu dia harus perlu monitoring atau ganti obat. Nah, kita lihat contohnya ya, di slide itu ada pasien menderita hipertensi, datang mengeluhkan batuk kering setelah mengkonsumsi captopril untuk hipertensinya. Nah, teman-teman ingat gak kalau captopril itu ada efek samping apa ya? Yap, benar, batuk kering. Nah, jadi dia ini nggak nyaman sama efek sampingnya. Nah, solusinya apa nih? Yaitu pergantian ke lisinopril dengan ESO batuk yang lebih rendah, atau bisa juga diganti dengan valsartan. Nah, gimana? Masih semangat kan ya? Dikit lagi kok. Nah, DRP yang ketujuh yaitu adalah interaksi obat nih, students. Jadi DRP ini tentunya terjadi bila ada penggunaan 2 atau lebih obat ya. Dengan interaksinya itu dapat potensial, atau bila kemungkinan terjadi atau aktual bila telah terjadi. Nah, solusi ini bisa dilakukan dengan cara memberi jeda atau kita ganti obatnya. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh ya, yaitu penggunaan pada pasien infak miokard yang menerima clopidogrel dan omeprazol. Terjadi serangan berulang. Hal ini terjadi kenapa? Karena ada DRP atau DTP dari interaksi antara clopidogrel dengan omeprazol yang digunakan secara bersamaan. Nah, penggunaan bersamaannya itu akan menyebabkan efek clopidogrel itu menurun karena ada penghambatan metabolisme clopidogrel oleh omeprazol sehingga meningkatkan resiko reinfark. Nah, solusinya itu adalah dapat digunakan golongan PPI selain omeprazol seperti pantoprazol. Nah, DRP yang terakhir nih teman-teman, ada ketidakpatuhan atau non-compliance. Nah, biasanya itu terjadi pada pasien yang menggunakan obat kronis. Jadi dia menggunakan obatnya kan seumur hidup. Lalu nanti pasien itu merasa sudah sehat dan lelah dan atau bosan mungkin minum obat ya. Lalu nanti dia menjadi tidak patuh dan tidak tahu cara pakai obat khususnya. Makanya jadi nggak patuh pakai obat. Gitu deh, student. Nah, ini lanjutannya nih untuk kasusnya. Jadi ada seorang bapak usia 45 tahun menderita DM tipe 2. Dia itu dapat resep metformin dan glibenclamid untuk 3 bulan. Nah, bulan keempat kontrol didapati ternyata GDP atau gula darah puasanya ini 300 mg per desiliter. Tinggi ya. Nah, setelah digali, ternyata bapak itu suka lupa untuk meminum obatnya. Nah, berarti kasus di atas masuk ke DRP yang mana? Nah, udah jelas ya, yaitu ketidakpatuhan atau non-compliance. Nah, solusinya apa nih kalau dari student? Nah, solusinya itu adalah edukasi apabila tidak rutin minum obat. Lalu, cara mengatasi lupa minum obatnya itu bisa dilakukan dengan alarm obat atau pakai HP. Lalu bisa juga dengan kotak obat harian, checklist obat, atau bisa juga dengan didampingi keluarga terdekat untuk meningkatkan serta memotivasi untuk bapaknya itu patuh minum obat. Nah, gimana sudah paham kan ya? Nah, kita latihan lagi yuk buat pemahaman lebih dalam. Mulai. Nih, kita bahas ya. Jadi, soal nomor 1 ada seorang ibu didiagnosa hipertensi dan dislipidemia. Nah, yaitu mendapatkan resep amlodipin dan simvastatin. Tapi ternyata setelah mengkonsumsi ibu ini mengeluhkan nyeri otot yang sangat mengganggu. Nah, jadi itu masuk kasus DRP yang mana ya? Ada yang tahu? Nah, kita jawab di next slide. Nah, seperti biasa nih, students, kita temuin dulu keywordnya supaya lebih mudah dalam pengerjaan soal. Keywordnya tadi di soal adalah hipertensi dan dislipidemia. Lalu obatnya amlodipin dan simvastatin. Terus setelah minum obat timbul nyeri otot. Nah, kalau misalkan soal di atas itu ada 2 obat yang digunakan itu sudah sesuai indikasi ya, sudah jelas. Tapi setelah penggunaan bersamaan timbul keluhan nyeri otot.
Hal ini tentu mengindikasikan adanya ESO atau efek samping obat. Tapi ada dua penggunaan obat loh ya, jadi lebih tepat ke interaksi antara amlodipin dan simvastatin. Dimana mungkin teman-teman pernah baca juga ya, amlodipin itu kan akan menghambat metabolisme simvastatin, sehingga kadarnya itu dalam darah meningkat, dan efek sampingnya juga meningkat loh. Nah, makanya hal tersebut ditandai dengan adanya nyeri otot yang disebut dengan mialgia. Solusinya, jika memang harus digunakan secara bersama, karena pasien kan memang punya dua penyakit ya, maka dosis simvastatin yang digunakan bersama amlodipin tidak boleh lebih dari 20 mg per hari. Jadi begitu teman-teman. Nah, masih semangat kan teman-teman? Kita lanjut ke soal yang kedua ya, yaitu ada seorang bapak usia 43 tahun mengeluhkan nyeri sendi. Setelah diperiksa ternyata didiagnosa GOUT sehingga mendapatkan resep allopurinol 50 mg per hari dan piroxicam 20 mg per hari. Nah, diketahui bapak tersebut tidak memiliki riwayat gangguan lambung ataupun ginjal. Jadi berdasarkan kasus di atas, bagaimana nih pendapat student selaku calon apoteker mengenai terapi yang diterima bapak tersebut? Nah, kita temuin dulu keywordnya ya. Jadi tadi keywordnya GOUT. Lalu terapinya allopurinol 50 mg per hari dan piroxicam 20 mg per hari. Bapak tidak ada riwayat lambung dan ginjal. Sehingga terapi obat golongan santin oksidase inhibitor atau allopurinolnya ini nih pada pasien GOUT sudah tepat nih, student. Dan NSAID berupa piroxicam juga sudah tepat untuk mengatasi nyeri sendi pasien. Jadi, pasien juga tidak memiliki riwayat gangguan lambung, jadi aman nih untuk diberikan setelah makan. Nah, sekarang kita lihat nih dosisnya. Untuk piroxicam itu sudah sesuai ya. Tapi untuk allopurinol kondisi GOUT dimulai dosis 100 mg. Bila pasien tidak memiliki gangguan ginjal ya. Jadi permasalahannya apa? Siap, benar, dosisnya itu terlalu rendah ya, jadi kurang efektif. Nah, sehingga solusi dari permasalahan ini adalah dosisnya itu kita bisa sesuaikan atau tingkatkan menjadi 100 mg per hari. Gimana student? Mudah bukan? Nah, seperti biasa ini adalah referensi yang bisa student gunakan ketika ingin mempelajari lebih lanjut lagi atau lebih dalam lagi. Nah, mungkin sekian dulu ya video kali ini.